Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, siap. Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ad-Darini. Ya, kita silaturahim kembali Pak Ustadz ya. Kita sharing ya, diskusi ilmu ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya, pertanyaan dengan mimpi Ustadz. Ya. Ini saya mau tanya Ustadz, yang untuk kali ini saya mau bertanya tentang barang hilang Ustadz. Jadi kalau mimpi kehilangan barang itu maknanya apa Ustadz? Artinya apa kalau menurut Islam Ustadz? Yang pertama itu harus berhati-hati Ustadz, meningkatkan waspada, karena doya usyai'i tanbihun alal aidoti, bahwa itu menandakan kita itu harus mengambil peringatan dari sebuah peristiwa, atau ini peringatan bahwa kita ini sedang lalai gitu, sedang lalai sholat, sedang lalai zakat, sedang lalai menjaga yang seharusnya kita jaga, ya bisa jadi hak-hak istri kita atau hak-hak anaknya, jadi nggak dididik dengan baik kan, atau itu sebuah peringatan intinya Ustaz. Artinya kita harus waspada dan mengkoreksi diri. Ada hal apa ya? Itu Ustaz ya. Dan sekali lagi, mimpi yang memiliki arti itu adalah mimpi yang diawali dengan tidur yang berdoa. Kalau tidurnya udah nggak berdoa, apalagi wudhu ya, apalagi sudah wudhu. Jadi kalau tidurnya sudah nggak berdoa, ini bisa jadi memang bunga nih. Makanya ya intinya vaksin aja semua kalau buruk. Kalau baik tawassul aja gitu San. Artinya biar itu menjadi kebaikan. Ini di dalam kitab Ta'thirul Anam ya. Ta'thirul Anam menerangkan bahwa ini sebuah peringatan, karena hilangnya sesuatu itu membuat kita itu semakin waspada. Ya, jadi termasuk juga harus menjaga pasangan kita, biar gak diambil orang. Itu bahaya sekali. Itu terjadi saat jadi ada kisah di Madura ya. Saya kan pernah ditanyakan orang, katanya ininya Ustaz, mohon maaf Ustaz, celana dalamnya hilang. Dapat 2 hari istrinya selingkuh. Mimpi ya Pak? Mimpi Ustaz. Oh mimpinya. Mimpi. Celana dalamnya hilang. Oh ini artinya yang tadi sesuai dengan pertanyaan ya, mimpi kehilangan barang ya. Jadi tapi itu celana dalamnya. Nah, jadi hilang, kemudian dia tanya, kalau saya tengok-tengok, aduh ini kok menandakan nggak baik. Jadi saya suruh, saya nggak nerangkan, dan saya sampai baca Sahihul Bukhari, karena dia santri juga. Nah, sampai baca Sahihul Bukhari. Di Sahihul Bukhari itu disuruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Tapi mungkin karena sebelumnya sudah mimpi berulang-ulang nggak baca itu, akhirnya itu sempat terjadi Ustaz. Dan akhirnya islah ya, nggak sampai visa, tapi islah, kumpul ya. Akhirnya dia juga minta maaf. Intinya yang perselingkuhan itu nggak sampai terjadi zina Ustaz. Jadi itu hanya sekedar bertemu. Tapi alhamdulillahnya ya, mungkin barokahnya Bismillahirrahmanirrahim, islah, nggak sampai cerai Ustaz. Dan sekarang udah hidup bahagia, kembali seperti semula. Itu ya namanya kita hidup di masyarakat saat kemudian kita pernah mondok, ada aja orang nanya gitu Ustaz. Bukan nanya yang sembarangan, kadang dia memang bingung gitu. Saya kok berulang-ulang, katanya sampai 7 hari Ustaz, berturut-turut. Berarti dikode gitu saja. Tapi dia nggak sadar-sadar ya. Di mimpi yang kelima baru dia tanya, dia datang ke kita, dia memanggilnya ke saya, bro gitu. Bro, nanya dong, apa namanya? Saya mimpi, coba kamu carikan di kiai kamu atau tanya ke teman-teman kamu yang alim gitu. Terus saya coba buka kitab Ustaz. Oh ini menandakan kamu ini harus mewaspadai sesuatu. Ternyata ketemulah kasus itu. Jadi ini dari cerita ini kan kita mengambil pelajaran. Kita harus waspada. Itu saja. Baik Pak Ustadz, terima kasih ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat ya. Tadi pertanyaan berkaitan dengan mimpi kehilangan barang, ternyata ini sebagai apa ya, alarm ya buat kita ya untuk waspada, berhati-hati, karena apa namanya, kewaspadaan itu ya sangat dibutuhkan. Takutnya tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dan yang pasti yang paling kita harus ingat adalah ketika tadi punya perasaan yang nggak enak ya, tadi langsung pakai vaksin gitu ya, langsung pakai vaksin. Karena
kalau ngomongin kehilangan itu kan sudah pemikirannya kurang bagus ya. Iya. Jadi nanti sekali lagi jangan sampai bertanya berkaitan dengan mimpi, apalagi mimpinya baru, jangan tanya sembarang orang. Tanya sama orang ngerti, Pak Kiai gitu ya, Pak Kiai, Pak Ustadz atau orang tua gitu. Kalau enggak, teman-teman tanya di podcast Rumah Literasi di chat ya, Pak Ustadz saya punya mimpi ini, apa artinya gitu. Jadi nanti Pak Ustadz akan mencarikan sumbernya, apa tafsir daripada mimpi yang ditanyakan sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, sangat bermanfaat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi